5 rukun Islam ini, 2 di kanan, 2 di kiri, di bawahnya ini ya zakat itu. Zakat ini yang memandu itu supaya tetap tegak gitu loh. Masya Allah. Nah kalau ini tidak diajarkan, bagaimana mengerti mereka itu? Jadi ini kebutuhan mendasar, kebutuhan primer karena rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan dalam program Bincang Mulia. Dan pada kesempatan ini kita akan menggali informasi, inspirasi, bahkan visi seorang sosok yang begitu besar kontribusinya bagi pergerakan zakat Indonesia, bahkan juga telah membuat satu legasi besar ini. Ada buku integrasi fikih dan undang-undang zakat dari masa klasik hingga zaman modern. Inilah beliau, Profesor Dr. Amin Syuma. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Profesor senantiasa tersenyum ini, luar biasa, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Apa rahasianya Prof untuk senantiasa energik sampai pada saat ini Profesor luar biasa, masih aktif? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau dari bahasa agamanya ya syukur nikmat. Syukur nikmat. Syukuri saja itu nikmat. Jadi, apapun situasi dan kondisinya, Allah pasti memberi yang terbaik dan Allah memberikan jalan kemudahan. Nah, gitu. Ya, Allah, luar biasa. Jadi jangan menolak apa yang menjadi kenyataan gitu, Bro. Lah begitulah. Karena nggak bisa menolaknya. Betul, betul. Baik Prof, kita ingin menggali soal pengalaman Profesor yang pertama kaitan dengan kiprah Profesor yang sudah 30 tahun. 30 tahun lebih di dalam pergerakan zakat, infak, dan sedekah. Baik. Ya, ini dari perjalanan itu kira-kira ke depan akan seperti apa ini? Katakanlah mungkin gambaran atau tubuh atau mungkin kondisi masyarakat kita. Iya. Terima kasih Mas Imam, pemirsa yang saya hormati. Terima kasih. Ini buat saya pribadi, ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jangan sampai ada yang berlebihan. Alhamdulillah ya. Kalau kurang itu lebih bagus. Pertama ya sebenarnya mempelajari zakat ini yang namanya muslimin muslimat pasti seumur hidup ya. Nah itu. Karena tidak ujuk-ujuk gitulah, gitu kan. Sejak kecil kita semua diajari tentang arkanul Islam yang 5 itu ya, yang sering saya katakan ini 5 pilar agama Islam itu. Itu. Tapi itu teori kan, saya pelajari seperti halnya yang lain-lain gitu ya, karena kami orang madrasah, mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi pasti mempelajari arkanul Islam itu. Tetapi menjadi muzaki ya muzaki dalam arti aktif ya gitu kan ya, dan kontinu sifatnya. Saya ingat begitu saya menyelesaikan pendidikan S3 doktor, tapi terlibat dengan dunia zakat ini gitu kan ya sejak tahun 90-an awal itulah. Persisnya di dompet Duasnya 1993, belum yang lain-lain ya. Sempat mengalami apa namanya ya, hampir frustasi sih tidak mungkin ya, tapi kecil nyalinya gitu loh. Lah kita mengundang orang umpamanya, saya sebenarnya bukan pengundang ya, saya diminta sebagai pembicara. Walaupun saya masih S1, tamatan S1. Disuruh memberikan materi zakat. Kalau materinya nggak persoalan ya, tapi mengumpulkan orangnya itu yang susah. Iya. Diundang di masjid ya sulit juga orang. Diundang di ruko walaupun belum banyak waktu itu sulit juga. Apalagi di tempat-tempat yang lain. Ya. Karena masih ada beberapa faktor ya. Yang pertama kesadaran orang Islam berzakat belum seperti sekarang. Yang kedua masih ada kesan yang kurang menguntungkan. Karena kalau zakat itu kesannya itu seakan-akan ya kita ini mau apalah gitulah gitu kan. Nah yang ketiga gitu kan, ya memang bisa dikatakan zakat ini dulu-dulu masih
belum terfikirkan secara baik ya. Karena rujukannya juga rata-ratanya masih berbahasa Arab. Yang tidak tahu situasi Indonesia kan. Kira-kira begitulah. Seperti hanya yang lain. Betul. Tapi oleh senior saya itu justru diberikan masukan yang luar biasa. Apa kata beliau itu ya, saya nggak menyebut namanya. Sekarang orangnya sudah wafat, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepadanya. Amin. Saudara, amin katanya. Saya mengajak Anda itu sejak awal didapatkan oleh kawan-kawan. Anda termasuk orang yang relatif memiliki, tanda kutip lah, semangat juang yang gigih, kata bahasa beliau. Ya. Nah sekarang gimana di saat-saat kita sudah tuh Anda sepertinya menyampaikan ya kekurang gairahan itu. Iya, saya katakan ya. Kenapa begitu? Maaf, saya alhamdulillah rasanya termasuk kategori orang disiplin lah. Jadi ingin sesuatu itu betul-betul on time gitu. Paling kurang suka kalau diundang jam sekian, datang molornya itu sekian. Saya sekolah itu maaf, guru belum datang, saya sudah datang. Sejak begitu sejak kecil maaf ya. Jadi rupanya agak berlawanan tuh dengan kebiasaan. Tapi kata senior saya itu, lah disitulah tantangannya katanya. Anda yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi real masyarakat kita gitu kan. Kalau Anda memang sudah menyenangi ilmu-ilmu keislaman ini, masyarakat kita paling tidak sebagiannya belum. Apalagi zakat itu kan akan mengeluarkan uang. Nah, saya renungkan, pikir saya, terus coba pikirkan. Jadi ya saya sempat, insya Allah saya pikirkan, minta waktu. Karena beberapa kali itu sudah diundang, orangnya katanya mungkin paling nggak insya Allah 20-30 datang. Datang 4 orang, kadang-kadang 2. Sudah begitu nanti, apalagi kalau anak muda itu, ya itu paling Nah, tapi akhirnya saya tekuni, lalu kemudian melalui radio gitu ya. Nah, sebelum akhirnya ke televisi gitu ya. Ternyata ada tanda-tanda yang baik, terutama kalau Ramadan tiba tuh. Ketika di radio itu, ya itu sudah tetap ada yang nyaut. Mungkin dia di jalan sambil berbuka, sambil segala macam gitu ya. Dan ini memberikan kesenangan tersendiri buat saya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban, yang tidak hanya letterlek seperti yang kita pelajari dalam buku-buku kuning itu, gitu kan. Tapi memerlukan improvisasi gitu kan dengan kondisi real di Indonesia gitu kan. Nah ini anak-anak muda itu ya mungkin sambil pulang kantor gitu ya nah seperti itu. Lama-lama saya semakin merasa tertarik, bukan hanya bertanggung jawab terhadap keilmuan syariah yang saya punyai dan kawan-kawan, tapi juga memang kelihatannya tuh betul-betul haus ini. Wah ini. Dan saya teringat juga dari guru-guru saya gitu kan, ya tidak ada sesuatu perjuangan, katakanlah begitu istilah mereka gitu ya, yang tidak memerlukan kesabaran, ketekunan, tantangan dan lain sebagainya. Dengan kalimat lain memerlukan proses. Sehingga saya alhamdulillah akhirnya waktu itu karena sudah sarjana juga gitu. Dulu kan sarjana lama ya. Sarjana muda sampai S1 itu betul. 6,5 tahun paling cepat, 7 tahun. Jadi terasakan juga oh iya. Sehingga begitu saya sudah menjadi dosen tahun 81, masih tetap aktif dalam dunia ini, bahkan bertambah aktif itu kan. Ya hampir setiap diundang ya kita menyajikan rukun Islam pada umumnya, terutama terkait zakat. Karena rukun Islam yang lain, syahadat apalagi ya, sholat relatif lah gitu kan. Ya puasa juga begitu, tapi zakat memang agak ya tadi itulah perjuangannya agak berbeda. Karena masalahnya menyangkut keuangan. Quran sendiri mengingatkan uang itu orang umumnya kan wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya sayang sekali. Enggak terpikir bahwa ini akan memberikan keberkahan. Nah, setelah saya sekian panjang menggeluti hal ini dan tanpa ada real gitu hasilnya ada gitu kan. Pengalaman lagi nah, saya tuliskan dalam buku ini. Mungkin kira-kira buku ini
minimal keempat atau kelima lah yang berkaitan dengan soal zakat Masya itu Allah. kan. Dari yang tipis-tipis sampai yang sederhana sampai yang bahkan ya alhamdulillah saya ada buku 5 pilar Islam itu paling tidak beberapa orang ustadz itu berterima kasih karena saya sering rujukannya buku ini sajalah kalau bicarakan Islam katanya. Ya, Nah Masya itu Allah. misalnya. Luar biasa. Jadi dari katakanlah proses lahir lah gerakan zakat di Indonesia ini Profesor membidani, Masya Allah ya. Subhanallah kondisinya sampai kayak gitu ya. Dan ini mengingatkan saya juga pada dakwah dai kita di pedalaman ya, Betul. yang mendengar 4 orang sambil rokokan. Subhanallah, tapi Profesor betul-betul gigih tadi. Jadi kalau Profesor kita lihat pada kondisi kontemporer ya, zakat sekarang yang sudah sedemikian rupa, berarti ada sebuah kebahagiaan besar gitu, Prof ya. Persis. Nah, cuma pada saat yang sama apa tantangan yang paling penting disadari oleh para pelaku-pelaku atau pegiat zakat itu, Prof? Oh iya. Ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, perkembangan zakat ini kan mengalami fluktuasi ya gitu kan dari beberapa aspeknya. Bukan hanya dari sisi penghimpunan dan penyalurannya, tapi juga dari penilaian masyarakat terhadap lembaga-lembaga zakat itu sendiri ya. Jadi dahulu misalnya ketika orang memandang ini sebenarnya kalau sejak saya diurai juga di buku itu ya. Zaman penjajahan itu dulu gitu kan, pokoknya sumber dana yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam itu pasti dicurigai oleh Belanda kan, penjajah itu. Ya, sampai peradilan agama pun kalau dulu boleh memeriksa perkara waris itu diambil juga kan, dialihkan ke pengadilan negeri gitu kan, ke landrat, tidak boleh ke rat agama. Itu sebenarnya karena kekhawatiran mereka takut dana ini gitu kan digunakan untuk hal-hal yang merugikan mereka. Nah, imbas ini cukup besar gitu, masih terus itu. Tapi alhamdulillah NKRI ini sesuai dengan perjalanan sejarahnya gitu kan. Sebenarnya tahun 1950-an ya kan sudah mulai berkeinginan agar zakat diperhitungkan. Ya, diurus oleh negara gitu kan. Tahun 60-an, 50-an belum diterima, negara ke dalam keadaan tidak bagus itu ya. Tahun 60-an diajukan lagi, belum berhasil lagi, terus bertahun-tahun sampai akhirnya di tahun 1990-an itulah baru kan goal. Dan alhamdulillah gitu kan, inilah karena bagaimanapun ceritanya umat berkeinginan menggebu-gebu kalau negara tidak mengizinkan ya nggak mungkin jalan kan. Nah alhamdulillah sejak 98 dan seterusnya sampai sekarang ini ya eksistensi zakat ini dianggap sebagai suatu hal yang memang betul-betul membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Kita tidak terlalu kesannya tertutup seakan-akan hanya umat Islam, tidak, terutama kalau ada bencana. Nah ini Anda sebagai pelaku di jalanan itulah tahu itu kan. Nah lebih kurang itulah kelebihannya. Jadi akhirnya sekarang alhamdulillah saya turut berbahagia gitu kan, karena sudah mulai disenangi nih, digeluti oleh banyak orang lah. Dan berapa yang terlibat dengan itu. Nah itu kira-kira. Luar biasa, sudah memiliki daya tarik kuat ini gerakan zakat itu. Nah, lebih lanjut Prof, ini kalau bicara tentang pemberdayaan zakat. Nah, biasanya kan idealitas zakat itu bagaimana menjadikan mustahik bebas dari kemiskinan dan menjadi muzaki gitu. Nah, apakah itu satu idealitas yang memang ada di dalam dimensi sejarah, ataukah ini sebuah semangat untuk memacu kinerja, atau ini memang sesuatu yang mungkin dicapai? Silakan Prof. Terima kasih. Bisa dikatakan itu kan cita-cita ya. Dan Nabi sendiri mengatakan ulul himmah minal iman. Oh Masya Allah. Cita-cita tinggi itu bahagian dari iman. Dibingkai dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kalau saya membahasakannya dengan hukum positif itu cita hukum, idea. Jadi hukum itu punya cita-cita, syariah itu punya cita-cita, itulah maqasidus syariah. Masya Allah.
Nah, apakah secara real dalam sejarah terjadi? Jelas. Puncaknya terutama di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang nyaris tidak menemukan mustahik. Karena di satu sisi warga negara, kalau istilah sekarang itu ya, atau umat, digenjot dengan pengetahuannya yang begitu memadai, cita-citanya yang tinggi, ada keseimbangan perjalanan antara semangat negara, terutama pemerintah, dan masyarakatnya atau warga negaranya gitu kan, memiliki visi yang sama, mendukung itu. Dikembangkanlah konsep zakat itu. Kadang ada yang memahami zaman Umar bin Abdul Aziz katanya dana zakat itu tidak digunakan, kasarannya gitu. Bukan tidak digunakan tadi itu, saking melimpahnya derajat muzakinya secara kuantitatif maupun kualitatif itu lebih besar banyak. Sehingga otomatis mustahiknya itu mengecil. Maka itu saya tertarik dengan Muhammad Ridho umpamanya ya, dalam bukunya Muhammad Rasulullah SAW. Nah, begitu pula dalam beberapa buku yang lain, termasuk Al-Amwal umpamanya gitu ya. Ini dikisahkan, jadi di zaman itu penyaluran zakat itu betul-betul terprogram sedemikian rupa, tidak selalunya dalam bentuk uang kalau sekarang ya uang cash, bukan begitu. Karena amilat itu yang sejatinya adalah tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh mustahik itu. Kan kita umpamanya punya program pendidikan tuh mestinya begini-begini gitu kan. Jadi sudah diprogramming sedemikian rupa gitu kan. Sampai penyaluran dana zakat tuh boleh dalam wujud yang lain. Nah itu. Maka di Umar bin Khattab itu, Umar bin Abdul Aziz orang yang jomblo-jomblo itu dinikahkan. Maharnya terutama disiapkan, walimahnya dibantu, sampai rumahnya juga perlu. Masya Allah. Maka akibatnya kan bisa dikatakan tidak ada orang miskin itu. Dia ini juga karena malu kan kalau nggak bekerja itu. Lalu itu, saya teringat tahun 2006 mungkin ya kira-kira, atau sebelumnya pernah mengunjungi Qatar. Lalu saya minta diantar oleh teman di KBRI, minta tolong saya diantar ke perumahan yang paling kumuh itu di sana. Di Qatar itu? Iya, dia bingung lah. Profesor jauh-jauh datang cuma cari rumah kumuh, saya nggak bilang, diam aja gitu. Ya, terus dibawa, ini yang rumah yang paling kumuh. Saya lihat, nah kok ukurannya kayak rumah BTN kita waktu itu yang ada sekian. Lalu saya tanya, Anda maaf ini kok saya kok ragu apa ya ini? Emang itu Prof? Kalau nggak percaya kan negaranya kecil, yuk besok kita edain lagi kata dia tuh, muter-muter. Oh iya, lalu isinya bagaimana itu? Jadi ini penduduk-penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal, dibuatkan rumah-rumah ukuran itu, mereka dikaryakan supaya tani. Nah pertaniannya itu Prof katanya, kalau dijual misalnya sebenarnya enggak mungkin dia mencapai UMR itu. Tapi disuplai oleh pemerintah. Jadi di sini ada subsidi silang nih. Si petaninya itu ada diberi, ya, dibayar full, ya. Tapi separohnya disubsidi oleh negara, oleh pemerintah. Nanti menjual di pasarnya itu adalah yang separoh ya dibayari negara itu. Wah ini subsidi silang yang mantap. Nah jadi saya percaya karena kalau rumahnya yang bagus-bagus, yang gedungnya tinggi-tinggi, maka tahu kita berlalu lalang. Oh ternyata ini yang kumuh-kumuh itu contohnya. Cuma di sana kan negaranya memang relatif kecil, penduduknya sedikit ya. Kalau kita Indonesia, waduh tanahnya sih banyak. Tapi untuk memproduksi seperti itu belum. Tapi apapun kita harus syukuri ya. Karena lembaga-lembaga zakat ini sekarang ini sependek yang saya ketahui ya, yang bergelimang sejak 90-an sampai sekarang masih saya itu sebelum Ramadan kemarin itu, seminggu lagi sebelum Ramadan saya habis dari NTT gitu ya. Minggu depan insya Allah kembali lagi ke sana lihat itu, artinya itulah menikmati gitu kan.
bagaimana keadaan seperti ini ya. Dan beberapa tempat yang dulu saya ikut itu gitu kan, ya kemajuan-kemajuannya bisa kita lihat. Nah, salah satunya ketika jumpa Anda yang pertama gitu kan, nah, di tempat yang membahagiakan gitu ya. Bayangkan saja bagaimana menggarap desa tani gitu kan. Lah, lalu kebetulan orangnya yang maaf ya residivis, lalu diangkat, diberikan kepercayaan, lalu dia kesadarannya begitu tinggi. Pengalaman pahitnya itu diceritakan jangan sampai terjadi. Kebetulan Ramadan kemarin ada yang undang pula itu, Kang Edi itu. Jadi dia yang bisa cerita kan gitu, dia pelakunya gitu kan. Jadi jangan semuanya dipindahkan kepada orang-orang pintar saja, karena dia orang pintar itu dalam bidangnya itu. Nah, jadi kombinasi antara teoritisi dengan praktisi ini dalam segala hal mutlak diperlukan. Masya Allah, luar biasa. Ini mungkin menjadi sebuah kunci juga kenapa Profesor menjadi sangat aktif ya. Masih mau ke NTT kemana? Ini kan kalau tidak sebuah visi rasanya itu satu hal yang sulit. Baik Prof, kita berbicara tentang kolaborasi selama ini dengan BMH ini. Nah, terutama pada aspek kita kemarin kolaborasi BMH dengan YBM Brilian, ada motor dakwah dan juga workshop Dai Tangguh. Sehingga alhamdulillah kemarin peserta yang ikut workshop itu sekarang mulai sangat aktif dan mampu mengabarkan kepada publik, sehingga media sosial kita ada warna dakwah juga, Prof. Nah, kira-kira apa yang waktu itu menjadi sebuah katakanlah latar belakang sehingga Profesor mendorong agar ada kolaborasi YBM dengan BMH ini, dan apa saran agar BMH ini bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh umat? Silakan Prof. Jadi yang namanya kerjasama ya, kolaborasi ya, sebenarnya kan anjuran agama kita begitu kan. Di samping ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini dan ibaratnya dua masjid mau bergabung menyelenggarakan sholat yang seharusnya berjamaah, misalnya sholat Id umpamanya. Saya pernah yang rasanya itu kebahagiaannya itu kalau pinjam istilahnya anak milenial itu namanya yang sedang di mabuk cinta itu gitu ya. Bucin. Ya. Berapa tahun kami merasakan kebahagiaan gitu kan, tapi belum ada yang menyamai seperti hari ini. Ketika dia menjadi pengantin kan. Nah, saya tahun berapa itu diminta untuk jadi khotib dan imam sekaligus. Saya tidak, tapi khotibnya pasti waktu itu. Dari 6 masjid dan 7 musola. Digelar di lapangan terbuka gitu ya, yang jamaahnya itu bisa nyampe belasan ribu. Nah, ini satu contoh ya gitu kan, betapa ternyata lebih indah gitu kan. Nah, sekarang kepada zakat, kerap melakukan yang namanya kolaborasi itu harus. Harus. Ada ungkapan yang mengatakan itu, kita mungkin terbiasa dengan istilah namanya itu kan ya, bahwa apa namanya itu, kecil itu indah, small is beautiful. Tetapi ada pepatah lain yang mengatakan but big is powerful. Nah, ini nih. Jadi kalau Anda sendiri-sendiri maaf itu kan, ya termasuk misalnya BMH umpamanya ya maaf tidak menganggap ini kecil sekali gitu. Tetapi untuk hal-hal tertentu nggak mungkin bisa. Nah, termasuk dengan Basnas saya katakan. Kalau saya sering mengatakannya, nah Basnas ini ibarat perguruan tinggi kan PTN nih. Betul. Anda ada yang di PTS, perguruan tinggi swasta. Kalau ini kolaborasi dalam program tertentu di tempat tertentu, ya selama kolaborasinya itu adalah baik gitu kan, maka pasti menghasilkan sesuatu yang indah dipandang oleh bangsa dan negara ini. Nah, karena itu saya sering memang dan dilakoni kan, termasuk yang Anda sebutkan tadi. Insya Allah Ta'ala pahala itu nggak akan pernah nyasar. Gitu. Anda nggak usah khawatir kecil, apalagi kerdil maaf itu ya. Nah, maka dengan ini gitu kan, kita memberikan suatu percontohan kepada lembaga-lembaga lain. Baru 2-3 lembaga kita berusaha, coba bayangkan apa yang bisa digarap.
Bagaimana dari modal yang 1,5 hektar sekarang sudah 13 hektar lebih. Itu bukti nyata kan. Nah kalau dipikul sendirian oleh YBM Brilian saja atau hanya oleh BMH belum akan bisa seperti itu. Nah lalu di sini kontrol sosialnya ada gitu kan. Kontrol sosialnya ada. Maka kenapa misalnya ini diberikan ada motor dakwah. Ya karena kita tahu bahwa Hidayatullah ini kan kemana-mana nih. Dakwah. Ya dakwah di daerah-daerah orang bilang daerah terbatasan. Betul perbatasan, tapi bukan berarti pinggiran. Ya. Tapi itu terdepan itu kan. Bagaimana saya katakan pinggiran? Iya. Kalau ukurannya bukan Jakarta, Jakarta ibu kota. Tapi ketika Anda di perbatasan sana, yang terdepan kan perbatasan itu. Nah, dan alhamdulillah pemerintah begitu giat sudah membangun perbatasan-perbatasan. Saya bisanya melihat bagaimana di Papua New Guinea sama Papua gitu ya. Lalu bagaimana antara Atambua sama itu, ya insya Allah nanti akan ke Alor. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini gitu kan, ya ibaratnya kita hidup bertetangga yang nggak boleh kan takabur itulah. Tapi kalau kita menunjukkan wibawa gitu kan, ya itu hal yang sangat indah. Teringat dengan misalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kan menegur gubernur Mesir pada waktu itu ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada penduduk yang protes ke Khalifah Umar. Ya Amirul Mukminin, kami punya gubernur ini kelewat megah katanya. Lihat mewah. Sementara kami ini hidup ya bisa dikatakan terbatas. Apa ukurannya itu katakan mewah? Waduh, pakaiannya itu kalau sudah keluar ya kebesaran anunya itulah. Itu kasus kecil ya, yang menyampaikan orang kecil. Tapi dipanggil Muawiyah itu oleh Umar. Ditanya, ini ada laporan masuk nih. Ya kalau dalaman itu belum ada WA ya. Belum ada medsos gitu kan. Ya, jadi sengaja dari itu datang ke Khalifah untuk melaporkan itu saja. Nah, ini ada ada wargamu yang mengatakan, "Oh betul, siap Amirul Mukminin. Saya itu mengenakan pakaian kebesaran itu itu selagi kami menjumpai ya pimpinan negara sebelah." Nah gitu kan. Ya, saya tentu tidak bisa membayangkan diplomasinya waktu itu kayak apa bukan seperti sekarang gitu kan. Apakah di pinggiran tuh maksudnya ketemu gitu lah. Tapi yang pasti itu saya ini mengenakan baju itu supaya menunjukkan bahwa kita ini negara bermartabat. Jadi pengenaan pakaiannya itu bukan untuk gagah-gagahan. Wah, ini saya ingat juga akhirnya itu kan Imam Abu Hanifah. Beliau ini kan jadi ulama setelah kaya dulu. Gitu kan. Enggak mungkin bisa jadi juga ada orang gitu kan. Iya. Tidak kaya dulu, ulama dulu baru kaya gitu. Kalau ini beliau kaya dulu baru ulama. Gitu kan. Satu ketika beliau mencermati dari sekian puluh jamaahnya tuh muridnya itu, ada yang kelihatan pakaiannya tuh sepertinya itu aja atau ya pokoknya menampakkan itulah. Karena beliau ini orang punya uang gitu kan, entah zakat, entah apa, pokoknya nggak perlu ditelusuri. Satu ketika gitu kan, muridnya yang lain boleh pulang kecuali si X. Saya ada perlu sedikit. Nah, sudah itu ada apa yang mulia? Oh iya, itu di bawah dudukmu itu ya dimasukin dalam hambal uangnya. Ada uang secukupnya. Silakan Anda gunakan untuk beli pakaian. Nah, pakaian yang layak lah kira-kira begitu. Orang ini sebenarnya punya uang. Kaget dia. Tuan Guru, aduh mohon maaf, saya kalau uang insya Allah masih bisa kebeli. Tapi saya merasa martabat saya lah nggak bagaimana. Oh begitu. Nah itulah keluar beliau lebih kurang syairnya itu. Ya libas hukum qabdal julus
wa ilmukum ba'dal julus. Nah, pakaianmu sebelum duduk sudah taksir orang. Ya, ya. Siapa Anda ini? Nanti setelah duduk baru Anda ketahuan ilmunya. Nah, dulu kan lesehan umumnya. Ya, ya. Betul. Itu betul saya perhatikan ya. Ya memang imam mazhab itu ya, sampai ke sana pikirannya. Saya waktu membaca itu tuh belum sampai koneks. Ya karena masih mahasiswa S1 gitulah. Belum terpikir. Nah, dan kita juga dulu waktu nyantri itu ngalami kan pakaiannya kira-kira kayak apa gitu ya. Sehingga maaf kesannya itu orang Islam itu ya kumel lah, apalah segala lah. No. Jadi teringat Imam Abu Hanifah itu pantas itu ya. Beliau melakukan begitu. Pakaianmu itu akan menunjukkan itu. Iya. Nah kadang-kadang kan maaf ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai mengurang nih. Dulu kan orang mau minta-minta itu kan bawa map gitu ya. Assalamualaikum, pecinya butut segala macam. Sekarang kan nggak kelihatan kan? Nah alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat salah satunya karena berkat lembaga zakat ini. Menurut saya. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu sudah terbantu dengan dana-dana zakat itu. Negara juga sekarang sudah lebih bagus, lebih makmur secara ekonomi dibandingkan dulu-dulu. Nah jadi ini koneksitas antara dari imam, ya tentu dari Nabi Muhammad SAW ya, puncaknya pada Umar bin Abdul Aziz, lalu dikembangkan oleh para ulama kita yang ilmu tentang zakatnya luar biasa, dan mereka mencontohkan yang terbaik, salah satunya Imam Abu Hanifah itu tadi. Dan maka inilah gerakan zakat ini betul-betul untuk mengangkat martabatnya orang-orang mustahik ini. Mulai dari soal makan minum, sampai pakaian, sampai tempat tinggal, bila perlu kendaraan da'i kita itu gitu kan. Nah, jangan sampai maaf, kita kan pernah dulu ngalamin itu ya. Nah gimana gitu kan, ada orang mencuri ikan di laut kita umpamanya itu kan. Nah kapalnya lebih bagus itu. Sementara kapal kitanya ini jelek, kehabisan bensin di jalan. Halo, kira-kira gitulah. Jadi jangan sampai tertinggal. Dan alhamdulillah saya sudah menggambarkan tadi bagaimana Basnas dengan Laz ini ibarat tangan tuh mana yang kanan, mana yang kiri. Oh, Masya Allah. Iya. Siap. Oke lah, Basnas tangan kanan, itu punya kekuasaan, punya kewenangan segala macam. Lah kita Laz ini kiri, gitu kan. Tapi tidak berarti kiri dipahami harus yang kotor-kotor, tidak lah gitu kan. Betul. Tapi artinya untuk kebersamaannya itu. Satu tubuh. Nah, luar biasa Profesor memberikan sebuah gambaran ya betapa zakat ini kalau the big is powerful kan, luar biasa. Ya, jadi zakat memang menghadirkan satu kemaslahatan yang sangat besar. Pasti. Apalagi dilakukan dengan secara kolaboratif. Ya, sendiri-sendiri memang bisa tapi kelihatan indah tapi tidak powerful gitu. Nah, dua hal lagi Prof. Ya, kita ingin tanyakan dan itu ada di dalam buku ini. Pertama adalah tentang filosofi zakat. Ini sepertinya nggak banyak yang membahas itu. Filosofi zakat tuh. Karena saya sendiri selama ini mencari apa ya filosofinya gitu kan. Karena biasanya kalau sudah syariat orang berhenti biasanya. Ya cukuplah sampai di situ gitu kan. Yang kedua adalah saya kira menarik rekomendasi Profesor bahwa di universitas negeri atau universitas Islam gitu ya. Itu diajarkan mata kuliah tentang zakat dan saya kira ini juga bisa masuk ke universitas umum. Sejauh dia adalah orang Islam, dia punya hak untuk mendapat materi ini. Kenapa? Karena powerfulnya zakat tadi. Nah, ini seperti apa ya, Prof, penjelasannya? Jadi begini, sejujurnya saya masukkan filsafat zakat itu atas usulan. Ketika buku ini dibedah, Prof, kenapa nggak masukkan filsafat zakat di situ? Wah, ya. Menurut Anda penting? Penting, Prof. Dia memang jurusan filsafat. Oh, Masya Allah. Saya terima itulah. Iya. Lalu kan secara sederhana, berbetulan saya juga sudah menulis buku filsafat niat. Filsafat niat, Masya Allah ya. Filsafat niat ini saya tulis, terilhami setelah saya meringkuk di rumah sakit selama 45 hari, 45 malam. 40 hari rumah sakitnya, di rumah 5 hari. Jadi terilhami oleh itu. Ya. Padahal hadis niat ini kan kelas 4 ibtidaiyah saya sudah hafal kan. Innamal a'malu binniyat itu dan seterusnya. Nah, situ. Oh iya. Ada beberapa yang saya contohkan di situ. Filosofi zakat ini
kan dalam hukum Islam itu ada yang hukum Islam itu sifatnya baku dan abadi. Biasa disebut dengan al-itsbat. Ya, al-itsbat. Atau as-sawabit. As-sawabit, ya. Tapi di balik itu ada yang al-mutaghayyirat, berubah-ubah. Nah, di zakat ini, karena filsafat itu adalah berpikir secara radikal, mendasar dan mendalam gitu kan. Nah, saya itulah cari. Ketemu saya contoh yang paling aktual gitu dan isinya abadi gitu. Mana salah satunya? Miqdaruz zakat itu nggak pernah berubah kan? 2,5% dinaikkan 5%, dinaikkan 10%, dinaikkan 20%, stop di situ kan? Itu dari tahun 2 Hijriah atau tahun ketiga Hijriah, sekarang 1444 Hijriah berarti sudah 1441 tahun. Enggak pernah ada pembaruan. Ya. Beda misalnya dengan salary atau dengan pajak sekalipun. Betul. Nah ini satu kan, luar biasa. Tapi pengembangan benda zakatnya itu bisa berubah dan saya berikan di situ kan. Maaf, sampai-sampai saya memberanikan diri, entah Anda baca apa belum, anjing helder maaf itu, karena saya melihat dari perdagangannya wajib dia zakat. Oh gitu bro. Coba dicari nanti. Masya Allah. Karena ini apa kan itu kan dia. Lebih banyak manfaatnya. Kategorinya apakah binatang buas apa tidak terserah itu kan. Tapi kan makanan dia itu yang dimakan oleh dia, maaf, akalas sabu ila mazakka itu kan dimungkinkan dimakan oleh kita. Nah itu diantara yang menopangnya. Nah, kucing gitu kan. Kan sebenarnya ada khilafiyah gitu. Betul. Tapi kami lebih cenderung itu karena sekarang tuh nilai bisnisnya. Betul. Yang dianukan, nilai bisnisnya. Jadi jangan sampai pedagang kucing ini nanti nggak bayar zakat. Lama rasanya saya masukkan di situ. Entah di bagian mananya mungkin ya Ustadz Imam belum sempat baca semua. Alhamdulillah, baru tiba ini. Luar biasa, bro. Minta doanya aja. Amin. Nah, kalau yang kaitan dengan rekomendasi tadi untuk jadi mata kuliah zakat. Begini, karena sebenarnya rukun Islam ini kalau hemat saya kan, saya pernah menggambarkannya itu ibaratnya apa ya, dengan gambar yang seperti ini nih. Ini 5 rukun Islam ini, 2 di kanan, 2 di kiri, di bawahnya ini ya zakat itu. Zakat ini yang memandu itu supaya tetap tegak gitu loh. Masya Allah. Nah kalau ini tidak diajarkan bagaimana mengerti mereka itu. Jadi ini kebutuhan mendasar, kebutuhan primer karena rukun Islam. Jangan seperti bisa sholat, bisa puasa, haji, tapi zakat ini karena dirasa beban itu tadi. Tapi jujurnya maaf nih ya, saya berterima kasih sekarang menikmati gitu ya. Ramadan kemarin dalam satu acara ya mengundang para muzaki oleh lembaga zakat itu, saya diminta untuk bicara dan saya usul sekali-sekali saya tolong pertemukan dengan muzaki. Akhirnya dikabulkan. Lalu di antara muzaki itu rupanya ada mahasiswa saya, tamatan tahun 2015. Beliau sekarang pengusaha yang lumayan lah gitu, karena di perumahan properti gitu kan. Dia sekecil-kecilnya properti kan tentu. Betul. Nah, itu satu. Alhamdulillah dia sudah jadi muzaki. Saya katakan saya sekarang ini terima kasih buat Anda menambah nyata ilmu yang sudah Anda pelajari. Nah, lalu ada seorang dokter minta zakatnya itu diambil tunai saja. Ya, kita tidak tahu terserah itu rasanya. Nah, lumayan. Kalau wakaf ratusan juta itu sudah biasa. Tapi kalau zakat 300 juta itu saya katakan nggak usah banyak-banyak ini 100 orang aja. Kira-kira begitu kan. Ada. Nah ini Anda bisa hitunglah kalau zakat dia 300 juta itu kira-kira penghasilan dia setahun berapa. Nah ini nih. Nah kan
padahal ini kan anak mahasiswa kita ini sekarang ini hebatnya luar biasa ya. Saya terus terang kalau urusan bisnis angkat tangan sama anak milenial ya. Seperti yang bagaimana mereka kita tidak bangga gitu ya. Mereka ini hanya utak-atik klak-kluk gitu jadi itu kan bukan itu. Ya. Jadi luar biasa mereka ini. Nah sementara dulu sampai tahun sebelum 2003 maaf saya masih selalu itu dihadapkan pada problematika dari mana dasar hukum zakat profesi. Sekarang pun masih ada Masih satu ada dua kadang-kadang kan. ya. Nah itu maaf itu kenikmatannya. Maaf kenikmatannya kenapa? MUI sendiri baru tahun 2003 mengeluarkan fatwa Ya. zakat profesi. Profesi. Tepatnya fatwa nomor 03 tahun 2003. Iya. Apal betul ya. Wah. Nah. Komisi fatwa. Jadi saya maaf itu kan sejak tahun 1993 sebelum undang-undang zakatnya ada, fatwa MUI-nya belum ada, maaf, sudah menjadi ya dulu namanya Dewan Pembina Syariah. Bukan pengawas sekarang itu. Jadi setelah sekian tahun baru merasa alhamdulillah punya rujukan yang sangat kuat. Bukan karena saya sudah duduk di situ, bukan begitu. Tapi alhamdulillah ini nih, ya itu perjuangannya mahal itu. Masya Allah, luar biasa. Karena pengennya itu dalil yang konkret gitu, yang nggak ketemu. Maka pengembangan Al-Baqarah 267 yang saya selalu anukan itu, maaf, sebelum fatwa itu lahir, saya sudah terinspirasi oleh itu. Masya Allah. Bagaimana pengertian kasab itu. Nah maka seperti yang tadi saya contohkan maaf itu ya, pengembangan itu segala macam hewan-hewan yang sekarang sudah diadu itu, nah saya lebih setuju tuh kalau ini dikenakan zakat termasuk olahraga. Ada di situ. Olahraga, Masya Allah. Ya. Siap. Nanti kami pelajarin, ya. Luar biasa. Jadi saya katakan apa dasarnya? Kan zakat itu pada dasarnya kan harus dari harta yang bersih. Betul. Olahraga itu saya setuju dengan ulama yang tidak menggunakan istilah hukumnya itu halal haram, tapi mubah atau jaiz. Olahraga itu pada dasarnya hukum asalnya dibolehkan, mubah. Ya. Nah, hal-hal yang dibolehkan kalau dia menjadikan hasil itu kan, apa kita larang? Ya. Kalau judi dilarang lah zakat kalau terima. Betul. Oh ini kan mubah, saya berikan. Bagaimana pemain bola? Alhamdulillah sekarang timnas kita menang. Menang. Gitu Tadi sempat mau saya tanya itu. Mestinya itu kita ambil tuh zakatnya itulah kalau dapat bonus itu ya. Bagaimana ada yang kaki kirinya itu, saya tulis juga di situ. Dia diasuransikan itu ada yang nilainya 1 triliun rupiah. Itu satu kaki. Karena dia kakinya ini yang suka memasukkan bola itu kaki kirinya, yang satu kanan. Nah, jadi itu dasarnya bagi saya bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang mubah, selama itu mubah, boleh diambil zakatnya. Yang diboleh tidak boleh kan yang haram. Nah, ini mohon maaf isi buku itu Masya Allah, luar biasa. Karena kalau Anda membaca semua yang tebel, Prof, ya tebel. Anda tinggal baca aja tuh. Baca aja tebel, apalagi yang menulis nih kan sudah luar biasa. Tapi kan ada daftar isinya bisa dilihat, itu fihrisnya di situ ada. Nah itu Ustadz Imam atau perihal yang mudah-mudahan ini berguna. Amin, gitu, amin. Ilmu itu ya. Jadi mengusulkan untuk dijadikan kurikulum bila perlu di sekolah itu. Dan saya sering juga menguji disertasi di perguruan tinggi umum. Sudah mulai ada gerget zakat ini ya. Kandidat doktor yang itu kan bicara ekonomi makro, bicara ekonomi mikro. Tapi saya sering menganjurkan, Mas, kapan Anda mau bicara tentang zakat? Jadi melalui sektor itu tuh kalau ini diadakan zakatnya itu ya bisa. Itu. Jadi kalau Hidayatullah ini punya perguruan tinggi ya, kan Anda akan lebih mudah lagi. Siap. Berikan sebagai kurlok ini, kurikulum lokal. Iya. Saya maaf misalnya nggak ada keberatan menyampaikan ya sesekali apa kuliah umum apa-apa gitu kan. Nah ini selalu alhamdulillah sudah digelar di sejumlah itu. Alhamdulillah begitu. Fakultas ekonomi sudah banyak yang mulai melirik itu ya. Itu yang ekonominya punya ekonomi syariah. Nah gitu. Alhamdulillah luar biasa Profesor. Jadi ini akan menjadi panduan. Amin ya Allah, amin. Terutama
untuk mengingatkan masyarakat tentang zakat. Karena kalau sholat kan ada muadzin, Nah, memanggil gitu. Tapi kalau zakat memang kita butuh sebuah panduan, dan insya Allah ini akan kita istilahnya kita derivasi, Prof. Baik, Dalam amin bentuk ya Allah. artikel-artikel ringan untuk BMH mengedukasi masyarakat kita. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi jariah yang Amin. tiada hentinya Ya bagi Allah, ya. profesor dan Amin. keluarga, dan membawa kebangkitan umat Islam sadar tentang zakat. Saya sangat tertarik tadi dengan ilustrasi bahwa dari 5 rukun Islam itu zakat di tengah menopang 2 di bawah, di atasnya, itu sangat luar biasa. Itu satu ilustrasi yang baru ini saya dengar, Prof. Betapa zakat itu memang powerful gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama, atas waktu sama-sama. dan kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa BMH TV, luar biasa kita pada perbincangan kali ini Profesor Dr. Amin Syuma memberikan sebagian dari narasi besar yang beliau tuliskan di dalam buku ini, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah pegangan hidup untuk umat Islam mengenal bahkan melaksanakan zakat itu sendiri. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Jangan lupa dukung channel BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.